Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastari dengan NIM 22-11047. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah informasi tentang pembelian tiket atau pemesanan tiket. Nah, untuk langkah pertamanya, kita harus mengaktifkan yang namanya XMPP. Nah, di sini saya sudah misalnya kita mengaktifkan XMPP-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk XMPP-nya sudah aktif. Selanjutnya, kita buka codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa bagian yang kita buat sebelumnya. Di sini ada kategori, pemesanan, rute, transaksi, transportasi, user. Ada layout-nya, kemudian ada laporan, rute, user, transportasi, transaksi, dan routesnya. Ada frameworknya. Kemudian ada untuk bagian views-nya. Nah, untuk di bagian INV-nya ini kita harus ubah nama database-nya, harus kita sesuaikan dengan database yang kita buat. Nah, di sini saya untuk nama database saya yaitu ada tiket. Nah, maka kita sesuaikan di bagian DB database-nya itu tiket juga. Nah, untuk DB port-nya biasa untuk XMPP-nya itu berbeda-beda versinya. Ada yang memakai 3306 dan 3307. Kemudian seperti sebelumnya kan udah untuk menjalankan. Nah, di sini baik kita lanjut untuk menjalankan sebuah sistemnya dengan cara Ctrl J untuk mengaktifkan CMD-nya. Kita ketik php artisan serve lalu enter. Nah, di sini bisa langsung klik Ctrl plus klik. Nah, di sini untuk halaman pertamanya itu yaitu ada login. Nah, di sini kita lanjut, ini kan udah saya taruh untuk kata sandinya atau passwordnya sama usernya. Lanjut, kemudian kita login. Ini untuk tampilan di bagian home-nya ada dashboard. Ini untuk berupa tampilan untuk bagian dashboardnya. Di sini ada data master yang dimana ada rute, transportasi, kategori, dan user. Nah, untuk rutenya sendiri itu ada terdiri dari nama, tujuan, dan rutenya, ada harga, waktu, dan actionnya itu ada pilihan delete sama edit. Nah, untuk kita masukin terus yang kemudian ada transportasi, dimana terdiri dari kode, nama, jumlah kursi, dan actionnya sendiri. Kemudian ada kategori, dimana kategorinya itu terdiri dari anak-anak, dewasa. Nah, mari kita coba untuk penambahan kategorinya. Nama kategorinya misalnya kita taruh remaja. Kita tambah. Nah, dengan otomatisnya sendiri di sini untuk bagian remajanya sudah terinput. Misalnya kita mau edit bagian dewasa misalnya. Bisa kita taruh di sini misalnya lansia. Langsung klik tambah. Nah, maka di sini yang bagian itu akan ada lansia di sini yang kita edit tadi. Kemudian misalnya kalau kita mau hapus bisa langsung klik OK. Nah, dengan sendirinya dia akan terhapus. Kemudian misalnya kalau kita mau mencari untuk bagiannya itu misalnya kita cari anak. Nah, ini dia untuk bagian nama anak-anak untuk kategorinya. Setelah itu kita lanjut ke bagian transportasi. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh untuk beberapa kode transportasinya sendiri. Sama seperti yang kategori sebelumnya.
Nah, di sini juga ada bagian rutenya. Ini dia, ada misalnya tujuan kita rute. Misalnya ini kan contohnya Depok, Sumbawa, Jakarta, transitnya itu misalnya dari Sumbawa ke Jakarta itu berapa ini harganya untuk waktu keberangkatannya itu jam 10.00. Misalnya kita mau tambah tujuannya itu Bali, kemudian rute awalnya itu dari Sumbawa, kemudian rute akhirnya itu kita di mampirnya itu di Jakarta juga. Kemudian harga kesana itu 3 juta. Jam keberangkatannya semisalnya kita taruh jam 20.50 misalnya. Nah, pilih transportasinya, kita mau pakai yang ini. Misalnya kita pakai yang ini dah. Kemudian ditambah. Nah, maka otomatis dia di sini. Gitu. Kemudian ini ada bagian transaksinya sama kayak tadi itu, kita menggunakan ini. Kemudian ada verifikasi, kita verifikasi pembayarannya, kita mengetahui siapa orang yang sudah membayar untuk tiketnya. Bisa langsung kita cari ke sini. Kemudian di bagian adminnya, di sini misalnya ada settingnya. Misalnya kita mau ubah nama usernya, misalnya saya ubah menjadi Keisha, ubah. Kemudian kita ubah untuk passwordnya, misalnya password lama 1, 2, 3. Berarti ketika untuk passwordnya ini maksimal minimalnya itu 8 karakter atau 8 kata. Kita konfirmasi password. Nah, di sini sudah berubah untuk bagian adminnya. Kemudian kita misalnya mau login. Nah, maka kita kembali ke sini. Misalnya teman-teman mau buat akun, bisa langsung ke sini. Maka diadakan untuk membuat nama usernya sama sebelumnya yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian disuruh masukin password baru. Nah, di sini sudah saya simpan untuk password sama usernya. Kemudian kita tekan login atau klik login, maka kembali ke tampilan dashboard awalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.